Ya, oke rekan-rekan sekalian terima kasih ya. Jadi, perkenalkan nama saya Husin Wijaya. Ya saya, partner daripada sebuah agensi yang sangat, baik sekali namanya warholagency.com dan di dalam perjalanan akhirnya kami bertiga, saya kemudian ada beberapa partner, kemudian memikirkan tentang pasar mentor ini gitu ya. Jadi tentunya, ini adalah satu komunitas yang sangat penting untuk, rekan-rekan juga ketahui. Tujuan daripada pasar mentor ini tentunya adalah kita ingin menciptakan para mentor, gitu ya. Jadi memang objektif dari pasar mentor ini adalah kita ingin menciptakan para mentor, gitu ya. Jadi kenapa kita perlu menciptakan mentor? Karena kita lihat bahwa, banyak sekali orang-orang ahli sebenarnya di luar sana yang mungkin kerjanya udah puluhan tahun, punya keahlian-keahlian khusus gitu ya. Mungkin keahlian di dalam, berjualan, keahlian di dalam marketing, keahlian di dalam branding, keahlian di dalam pelayanan, keahlian di dalam kegiatan-kegiatan sosial begitu ya, keahlian di dalam, ESG nih nanti Pak Ari Handoyo akan banyak cerita nanti kalau suatu kesempatan saya juga akan undang dia. Jadi banyak sekali sebenarnya orang-orang ahli di luar sana yang sebenarnya mereka itu ilmunya itu banyak sekali tetapi tidak punya wadah untuk dipakai untuk menyalurkan ya, apa yang dia ada, pengalaman otaknya segala macam itu tidak ada. Jadi saya, kemudian mengeluarkan ide untuk mengumpulkan para rekan-rekan ini agar mereka bisa, punya wadah ya untuk sharing gitu ya, untuk sharing, untuk kemudian memberikan masukan. Dan jadi pasar mentor ini kita berharap kita bisa menciptakan banyak sekali mentor-mentor yang berkualitas begitu ya. Dan saya sendiri memang sudah punya pengalaman di training sebenarnya, sudah banyak sekali pengalaman training saya dan saya sendiri juga, seorang eksekutif coach yang memiliki jam terbang mungkin sekarang sudah, hampir 200 jam, ya target saya 500 jam begitu ya, karena untuk mendapatkan, level 2 yaitu PCC ini saya harus menempuh, 500 jam. Jadi rekan sekalian, jikalau Anda membutuhkan juga jasa-jasa coaching silakan kontak saya juga. Nah, ini model-model dari pasar mentor, ya. Jadi kita pendekatannya ada 3, yaitu pendekatan psychological, karena kita tahu bahwa, seorang mentor harus punya mental yang baik juga, ya. Jadi punya wadah jiwa yang baik juga. Jadi kita akan ajarkan juga, sharing-kan juga mengenai, eee, sisi-sisi psikologi, ya, sisi-sisi psikologis daripada seorang juara, seorang mentor, dan macam-macam. Jadi kan sekalian kalau ada rekan-rekan yang kenal seorang, 2 orang, 3 orang psikolog yang sangat baik, yang mau sharing tanpa dibayar, karena ini komunitas begitu ya, kami memberikan yang terbaik, tentunya tidak ada, tidak ada insentif apapun kecuali kita memang memberikan yang terbaik kepada rekan-rekan komunitas. Silakan loh ya, kontak saya, "Pak, usul usul saya adalah psikolog ini psikolog ini psikolog ini." Silakan ya. Kalau Anda punya orang-orang itu, teman-teman itu, silakan. Nanti kita akan manfaatkan untuk saling sharing. Kemudian kita juga akan membangun kompetensi. Kenapa membangun kompetensi ini sangat penting? Karena kita juga tahu bahwa di dalam bekerja, kompetensi menjadi yang utama gitu ya, selain mental. Jadi punya kepintaran segala macam. Nah, Sales Mentor Club kenapa judulnya Sales Mentor? Karena memang, klub ini dikhususkan hanya untuk bicara tentang sales, ya. Jadi kita ngomong macam-macam sales, gitu ya. Sales strategi, sales, closing, ya kan, sales building report, ya macam-macam kita akan bahas itu. Dan tentunya, konteksnya bisa B2B, B2C, ya kan, bisa B2G ya kita lihat ya. Jadi kalau rekan-rekan nanti punya punya banyak sekali resources ya, teman-teman yang misalnya jago main jago jualan misalnya di, konteks B2B atau B2G silakan loh ya bisa kontak kita juga. Dan yang ketiga adalah habitual changes. Kita percaya bahwa seorang yang jadi mentor itu harus punya kemampuan adaptif ya untuk berubah menjadi lebih baik gitu ya. Nah, ini jadi sesuatu hal. Oke ya rekan sekalian ya, itu dulu ya, karena waktu terbatas, saya juga pengen Pak Ari segera dapat peluang untuk bicara. Sayang sekali kalau ndak dengerin dia, karena undang dia juga setengah mati, susah banget nih orang sibuknya minta ampun. Jadi jadi saya loh ketemunya 25 tahun kemudian loh, ini orang sibuk banget loh, ini aduh, ini mau ketemu dia 25 aja tahun udah kayak kemudian. iya ketemu dia aja gokil ini aku nih. Ya jadi Rekan sekalian,
kita akan dengarkan dia. Tetapi sebagai pembukaan, saya akan memberikan Anda konsep seperti janji saya bahwa saya akan memberikan Anda sebuah konsep yang komprehensif tentang bagaimana membangun trust. Jadi ada 5 kompetensi ya dari seorang leader yang bisa dipakai ya untuk apa? Gaining trust ya, untuk buy in dan gaining trust. Nah, sekali lagi rekan sekalian ini dalam bahasa Inggris ya tulisannya, tetapi saya akan sampaikan dalam bahasa Indonesia. Sekali lagi kita mau Sales Mentor Club-nya itu naik kelas ya, kita bahasa Inggris. Silakan ya rekan-rekan sekalian yang yang ingin belajar bahasa Inggris, you can speak in English. Ya kan, if you want to ask a questions or 2 questions, you can use English. Oke? Jadi kita bisa belajar bareng sama-sama dan tidak ada yang menyalahkan Anda kalau Inggris Anda jelek. Kita akan belajar bareng-bareng, bukan Inggris saya juga jelek rekan sekalian, tapi kita bareng-bareng belajar ya. Oke. Pertama adalah clarity. Jadi menurut pengamatan saya, dari pengalaman saya jualan ke sana kemari, clarity ini very important. Kenapa? Karena kejelasan. Jadi clarity ini kan kejelasan ya. Kejelasan ini sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita bicara jualan, kita kadang-kadang ketemu dengan orang yang kita nggak kenal. Benar nggak sih? Jadi kita waktu presentasi tentang produk kita, tentang jasa kita, kadang-kadang kita ketemu dengan orang yang tidak kita kenal. Jadi satu-satunya jembatan, ya kan, selain nanti pendekatan NLP yang Pak Ari juga sangat kuasai, satu-satunya jembatan untuk saya secara saintifik itu selain daripada pendekatan ya image dan macam-macam adalah kejelasan, clarity. Jadi artinya kalau kita bicara tentang presentasi, ya tentang penjelasan produk dan jasa, karena kan jangan sampai ya jelimet menjelasinya, nangkep ya maksud saya ya. Jangan sampai terlalu berliku-liku gitu. Anda harus clear, harus clarity. Jadi sebelum kamu mau ketemu dengan konsumen Anda yang Anda tidak kenal itu, ya misalnya cold calling, atau kemudian Anda kemudian memang harus datang dan bertemu dengan banyak sekali rekan-rekan di perusahaan itu yang Anda tidak kenal gitu ya. Anda pastikan bahwa Anda sudah ngerti apa yang Anda ingin bicarakan dan apa yang Anda ingin sampaikan itu harus clear ya, harus jelas, clarity. Yang kedua adalah compassion gitu ya. Maksudnya begini, kenapa compassion itu membangun trust? Karena gini, compassion itu kan adalah kalau kita bicara artinya ya secara harfiah, barangkali ini adalah satu semangat ya, semangatnya untuk apa? Memastikan bahwa pemirsa kita, customer kita itu benar-benar ya, benar-benar kita bisa berikan yang terbaik. Kita care gitu, ya kita care. Jadi compassion ini adalah bagaimana kita menunjukkan ya totalitas kita untuk memberikan yang terbaik kepada customer kita. Nah, itu kan aura kayak gitu tuh membuat orang jadi ini ya, bisa percaya sama kita gitu ya. Ya satu ketika mungkin Pak Ari dan kawan-kawan yang pernah ikut MW misalnya, saya 25 tahun ikut belajar MW dan MW berjasa sekali kepada saya karena mengajarin saya bagaimana public speaking. Suatu ketika ada buku judulnya Compassionate Capitalism, mungkin Pak Ari juga tahu barangkali buku ini. Dan di sana cerita tentang 2 pendiri MW, Rich DeVos dan Jay Van Andel. Dan pada waktu itu mereka lagi senang sekali, kenapa? Karena mereka bangun pabrik yang sangat besar sekali di Michigan, gitu ya. Dan pabrik itu memproduksi SA88, ya saya masih ingat loh itu SA88 lah apa gitu ya, deterjen. Itu mereka bangun luar biasa, pabrik pertamanya MW yang sangat besar sekali di Michigan. Suatu ketika kebakaran. Jadi baru buka peresmian, kemudian kebakaran gitu. Nah pada waktu itu mungkin ya saya membayangkan ya, mungkin pada waktu itu juga alat kebakarannya juga sederhana. Jadi pada akhirnya pilihannya adalah apa? Gedung itu terbakar atau atau orang-orangnya ya harus kemudian jadi korban. Dan pada waktu itu saya ingat sekali saya membaca halaman itu bagaimana dua rekan dari pendiri MW ini katakan biarkan pabrik itu terbakar gitu ya, biarkan pabrik itu terbakar dan dan selamatkan orang-orang. Nah, itu adalah compassion. Jadi compassion itu adalah demonstrasi dari kita ketika kita ketemu dengan klien kita itu kita tunjukkan bahwa kita tuh care. Selain clarity, selain kejelasan terhadap pesan, kita juga harus tunjukkan bahwa kita benar-benar care sama rekan-rekan ini. Yang ketiga adalah kompetensi.
tentu kita pengen selain jelas, selain kemudian kita care, kita juga pengen customer tuh lihat kita tuh pinter, bukan? Benar ya? Kan kepintaran itu adalah salah satu jembatan juga untuk membuat orang menjadi percaya. Kamu kalau bicara sama orang pinter kan ini ya, kesannya kayak wah gitu ya, senang sekali bukan? Gitu ya, bisa berdiskusi dengan orang pinter. So, kenapa kita perlu menjadi orang yang paham tentang produk kita, tentang jasa kita ini? Karena kita itu ya peranan kita itu di dalam presentasi itu, di dalam penjelasan produk dan jasa itu, kita itu adalah orang yang inspiring. Kita tuh orang yang menginspirasi, mendemonstrasikan gitu sesuatu. Ya, jadi kalau rekan-rekan perhatikan bahwa banyak sekali penjelasan-penjelasan ya yang sangat sangat masuk akal. Ya, bagaimana dulu kita membuktikan bahwa misalnya deterjen ini lebih hebat daripada deterjen lain, mungkin seperti itu ya. Jadi pendekatan-pendekatan demonstrasi ya, mendemonstrasikan skill, ya mendemonstrasikan pengetahuan kita itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Ya, dan yang keempat adalah connection. Gitu ya. Ini connections. Jadi kita bicara bagaimana hubungan kita dengan pemirsa kita ini. Caranya bagaimana? Caranya tentunya dengan apa? Dengan memberikan contoh teladan dari apa yang kita ada. Jadi kan sekalian, kalau kita punya pengalaman yang baik terhadap produk dan jasa itu, produk dan jasa yang kita jual itu, kita ceritakan dong pengalaman kita. Agar apa? Agar itu ya benar-benar mengena gitu, benar-benar langsung nyambung begitu. Ya, ini adalah bagaimana cara membuilding trust melalui personal examples atau contoh teladan dari kita sendiri. Jadi bagaimana mungkin kalau Anda jualan perfume misalnya, tapi Anda sendiri nggak pakai perfume, kira-kira gitu loh maksud saya. Jadi kamu harus tunjukkan ya kepada pemirsa kita ini bahwa kamu itu punya pengalaman itu, menggunakannya, pengalaman untuk menjelaskannya seperti itu, dan ini akan menjadi salah satu cara yang terbaik untuk membuat rekan-rekan itu percaya sama kita. Terakhir, sebelum saya nanti masuk ke Pak Ari, adalah konsistensi. Jadi Anda tahu bahwa konsistensi menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita hari ini, bukan? Kenapa? Karena gagal sukses itu hal biasa, bukan? Yang kita lihat itu kadang-kadang kalau kita lihat ya, bukan hanya gagal suksesnya kan, tapi kita lihat konsistensinya. Seberapa Anda itu bisa terus konsisten di dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan barangkali, atau situasi-situasi yang barangkali menguntungkan. Tetapi rekan sekalian, di dalam membangun hubungan, membangun kepercayaan, saya tulis di situ, authentic speaker gitu ya. Jadi seorang pembicara yang otentik, dia akan sama bicaranya, semangatnya, ya kan? Ketika dia bicara bahkan kepada 1.000 orang, bahkan kepada 1 orang. Kepada 1.000 orang dan kepada 1 orang, sama semangatnya, sama ilmunya, sama pengalamannya. Rekan sekalian, kita harus menunjukkan konsistensi kita dengan sangat baik sekali. Ya, artinya bahwa kita betul-betul ya bisa membangun hubungan dengan mereka melalui satu kegiatan aktivitas yang sama kualitasnya dengan apa yang kita bisa berikan bahkan kepada 1 orang sekalipun. Gitu ya, dengan sekalian ya. Jadi ada 5 ya. Jadi ada 5 dan ini mudah-mudahan nanti akan membantu rekan-rekan untuk menjadi bahan renungan buat rekan-rekan sekalian untuk menghayati bagaimana caranya saya bisa membangun hubungan, gaining trust, yang mendapatkan kepercayaan dari rekan-rekan yang barangkali baru pertama kali bertemu dengan Anda. Jadi rekan sekalian, ini saja yang saya mau sampaikan pada rekan-rekan sekalian. Tentunya nanti kita akan ada tanya jawab, tetapi sebelum masuk tanya jawab, rekan-rekan sekalian boleh nanti ada pertanyaan silakan masukkan ke dalam chat ya. Silakan kalau Anda ada pikiran-pikiran, ada input masukan, Anda bisa masukkan ke dalam chat gitu ya, dan Anda bisa berinteraksi dengan kami melalui chat ya. Jadi sementara kumpulkan dulu pertanyaan, masukkan ke dalam chat, nanti habis Pak Ari Handoyo kita akan masuk ke dalam proses tanya jawab ya. Jadi rekan sekalian, terima kasih. Sekarang saya akan serahkan waktu kepada Pak Ari Handoyo untuk mungkin memperkenalkan diri dulu ya. Setelah itu saya akan kasih waktu untuk memberikan masukan-masukan berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kepercayaan di mata konsumen, dan setelah itu kita akan masuk ke area tanya jawab. Silakan Pak Ari Handoyo, waktu Anda 20-an menit. Oke, thank you Pak Usin.
Selamat malam ya teman-teman semua yang sudah hadir. Saya dengar katanya ada yang memang sudah berprofesi sebagai sales, ada juga yang masih sebagai seorang mahasiswa ya. Jadi saya dengan Pak Husin ini jualan dari kita, kalau saya tuh dari semester 3 waktu masih kuliah ya. Jadi itu berapa tahun yang lalu ya, kayak baru kemarin gitu ya. Tapi ya itulah pengalaman kami dulu ya, nggak ngerti jualan ya kan ya. Pokoknya modalnya cuma modal nekat gitu. Nah ya zaman dulu mungkin bisa ya teman-teman ya, tapi kalau zaman sekarang tentunya berbeda ya. Kalau teman-teman ingin jualan atau ingin bisa menjadi seorang sales yang hebat, tentu harus dibarengi dengan belief yang mendukung dan juga tentunya kompetensi yang memadai gitu ya. Nah tadi Pak Usin sudah cerita tuh tentang how to gain trust, jadi saya rasa mungkin itu udah setengah dari materi saya tuh tadi Pak Usin. Ya, jadi nanti saya tinggal next aja ya, teman-teman ya. Saya sudah catat sebenarnya beberapa yang bisa saya share ya ke teman-teman. Saya izin share screen. Jadi apa namanya based on pengalaman saya gitu ya. Nah, tapi sebelumnya saya tadi diminta kenalan dulu ya. Jadi saya kenalan dulu ya teman-teman. Nama saya Ari Handoyo. Saya sebagai seorang CST ini adalah Certified Sales Trainer ya. Saya juga seorang Certified Coach dari ICF dan saya juga senang trading di stock market ya. Jadi salah satu keinginan saya tentunya ke depannya itu adalah kebutuhan hidup saya sudah bisa cover dari dividen dan juga kenaikan harga dari semua saham yang saya punya sekarang gitu ya. Nah, ini beberapa experience saya ya, teman-teman. Saya sebagai founders dan juga CEO dari Intras. Intrasnya adalah PT Inti Integritas Sejati, ini perusahaan yang bergerak di bidang People and Business Empowerment Company. Ya, jadi kebanyakan memang klien-klien saya itu adalah bank, farmasi ya teman-teman, dan juga termasuk airline ya. Dan saat ini saya sebagai seorang expert mentor di pintu inkubator dari Sumarekon Group dan juga di Indigo Startup ini yang dibina oleh Telkom Indonesia. Dan juga sebagai business expert ya di Daya.id. Daya.id ini adalah milik daripada Bank BTPN ya teman-teman. Kalau tahu Bank BTPN, saya yakin teman-teman di sini mungkin banyak yang pakai Genius ya. Nah, Genius itu miliknya Bank BTPN. Dan ya inilah sekilas ya mengenai saya, nanti kalau saya bacain satu-satu waktu kita habis ya. Tapi intinya saya sebagai seorang trainer sudah kurang lebih hampir tahun ini tahun ke-30. Saya jadi seorang trainer ya, dari zaman masih kuliah udah mulai ngajar gitu ya. Lalu sebagai seorang coach, saya ngambil sertifikasi coach itu tahun 2009. Berarti sekarang udah berapa tahun ya? 14 tahun kurang lebih ya teman-teman ya. Jadi udah cukup lama lah. Nah, itu sekilas ya experience saya dan ini adalah sertifikasi saya. Saya sebagai Associate Certified Coach dari ICF, juga Certified Sales Trainer tadi, juga Certified NLP Practitioner dari American Board of NLP, dan di company saya sekarang kami juga sudah membuat program sertifikasi NLP dari American Board of NLP ya. Jadi ini salah satu asosiasi NLP yang menurut saya, kalau buat saya ya, saya sudah banyak ke beberapa asosiasi NLP, saya lihat American Board ini buat saya itu yang paling tertata rapi gitu ya teman-teman ya. Makanya kenapa saya akhirnya apply untuk bisa mendapatkan license dari American Board of NLP supaya bisa menerbitkan sertifikasi. Dan juga Certified Sales Star Inventory Assessor ya dari Power Up Success. Jadi Sales Star Inventory ini adalah assessment khusus untuk sales. Dan ini saya jarang sekali, bahkan hampir nggak pernah ngelihat ya teman-teman ya. Baru kali ini. Dan saya juga apply dengan Power Up Success dari Malaysia sebagai pemilik daripada SSI ini untuk menjadi country dealer di Indonesia. Ya, jadi kalau teman-teman yang one day ada yang tertarik, saya pengen Pak bisa di-assess nih kemampuan saya menjual, boleh silakan hubungi Pak Husin ya. Nanti Pak Husin akan bisa memberikan Anda secara detailnya ya. Nah, inilah sekilas ya. Karena saya hobi belajar, teman-teman, saya sampai belajar yang namanya juga Chinese Metaphysics. Jadi kalau teman-teman kasih saya tanggal lahir dengan jam lahir gitu ya, saya bisa hitung. Bukan hitung, saya tinggal masukin aja ke softwarenya. Itu bisa tahu ya, kira-kira destiny-nya seseorang itu seperti apa. Itu saking senangnya saya belajar ya. Jadi semua saya pelajari teman-teman ya. Ini yang namanya Bazi Practitioner. Nah, itu kira-kira sekilas mengenai saya. Ini LinkedIn saya, apa namanya, Instagram saya dan juga TikTok. Saya nggak punya TikTok pribadi, tapi TikTok dari company ya.
Oke, jadi ini sekilas mengenai saya, teman-teman. Nah, jadi tadi Pak Husin sudah cerita ya banyak mengenai trust. Nah, cuman saya pengen tambahin sedikit aja nih teman-teman ya, supaya kita punya perspektif yang sama dulu. Apa sih yang maksudnya trust? Nah, ayo mungkin teman-teman di sini sebelum saya lari ke sana, boleh nggak ketik dulu? Buat anak trust itu apa sih? Silakan. Kalau buat teman-teman trust itu apa sih? Artinya? Boleh diketik aja teman-teman, supaya kita saling belajar satu sama lain ya. By the way, malam ini saya nggak ngajarin teman-teman ya, tapi kita saling belajar ya teman-teman. Karena saya percaya teman-teman juga punya pengalaman yang baik yang bisa di-sharingkan. Jadi kita sama-sama saling belajar. Nah, boleh teman-teman ketik di chat, menurut teman-teman, trust itu apa sih? Silakan, nggak ada jawaban salah, nggak ada jawaban benar ya. Semuanya sangat-sangat dapat dipercaya. Oh, itu bukan artinya, Pak. Itu terjemahannya namanya. Ya Pak Banu ya. Jadi, oh ada action, tidak hanya perkataan, kata Pak Heri. Oke, trust, memberikan berharga, kata Pak Husin ya. Oke, ada kepercayaan, mengandalkan ya. Ya, jadi hati-hati ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ditanya ya, apa sih artinya nilai? Apa artinya value? Itu jawabannya bukan nilai ya teman-teman ya. Karena kalau ada jawab nilai itu artinya menerjemahkan, bukan artinya gitu ya. Nah, trust itu bisa mengungkap sesuatu tanpa rasa takut. Nah, mantep. Gitu dong ya, ada share-nya nih. Dipercaya sehingga customer repeat order. Waduh, ini Bapak atau Ibu AS nih ya. Udah langsung mindsetnya repeat order. Yes, good, saya seneng ya. Karena kalau ada repeat order itu paling enak ya. Saya tuh jujur ya, saya paling seneng itu dapat repeat order. Ketimbang harus nyari apa? Klien baru. Itu kalau buat saya ya. Karena repeat order itu kerjanya jauh lebih ringan teman-teman. Aduh, kalau klien baru ya effortnya lebih besar gitu ya. Dan juga biayanya lebih mahal kalau secara cost ya, secara biaya itu lebih mahal. Nah, oke. Ini ya teman-teman ya, saya ngambil dari Cambridge Dictionary. Wah, ini gayanya saya kayak sering baca kamus ya. Padahal baru kali ini nih saya baca Cambridge Dictionary ini teman-teman. Gara-gara supaya saya nggak salah perspektif juga mengenai trust ya. Jadi katanya Cambridge Dictionary ini ya, trust itu adalah to believe that someone is good. Nah, sekarang pertanyaan saya satu nih ke teman-teman. To believe. Believe itu artinya apa, teman-teman? Jangan jawab jangan jawab percaya loh ya, itu terjemahan loh. Nah, kalau buat teman-teman, to believe. Believe itu apa, teman-teman? Menurut teman-teman. Ingat ya, jangan jawab percaya ya, karena percaya itu adalah terjemahan daripada believe. Nah, tapi artinya believe itu apa? Silakan, teman-teman. Di sini kan dibilang to believe that someone is good. Nah, sekarang pertanyaannya apa artinya believe? Nah, ini kayak teman-teman mulai bingung nih. Soalnya lama nih, belum ada yang ngetik nih. Saya kasihin ya teman-teman ya. Apa artinya believe ya? Itu saya belajar dari guru saya di NLP, yang dari American Board of NLP, namanya Ted James ya teman-teman. Jadi dia menjelaskan dengan sangat baik sekali ya. Jadi belief itu artinya adalah sesuatu yang kita anggap benar. Wah, mantap benar Pak Kresna ya. Jadi sesuatu yang kita anggap benar itu adalah namanya belief. Ya, teman-teman ya. Jadi masalah itu benar atau salah, Pak, tapi itu kan salah. Ya makanya balik lagi, benar salah itu sangat relatif. Ya teman-teman, tergantung daripada perspektif seseorang. Ya kan? Sama kalau teman-teman sering kalau kita lihat kita saling berhadapan begini, kalau saya tanya teman-teman, sekarang yang saya angkat tangan kiri apa tangan kanan? Mungkin sebagian teman-teman menjawab tangan kiri. Betul ya? Tapi saya bilang ini tangan kanan, dan kita akan berdebat sampai nggak selesai-selesai tentang yang mana yang benar. Nah, jadi teman-teman, itulah belief. Belief itu artinya sesuatu hal yang kita anggap benar. Oke? Jadi dengan kata lain, kita menganggap benar bahwa seseorang itu baik. Nah, itu adalah trust. Dan juga jujur, dan dia tidak akan harm. Itu kan artinya apa? Harm itu mencelakai kita ya. Atau sesuatu itu aman dan reliable. Reliable itu, rely itu kan bisa diandalkan ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau menurut Cambridge, inilah artinya daripada trust. Nah, cuma pertanyaan saya satu teman-teman. Menurut teman-teman, seberapa penting dari level 1 sampai 5, 5 itu sangat penting, 1 sangat tidak penting, yang namanya trust dalam menjual. Nah, ayo silakan, menurut pendapatnya teman-teman.
1 sangat tidak penting, 5 sangat penting. Silakan Pak Kelvin bilang 5, teman-teman yang lain Pak Kenny bilang 5, silakan. Trust, 5. Kalau nggak ada trust, nggak akan bisa menjual. Nah, good. Ya. Ada lagi? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, sekarang saya tanya nih begini teman-teman. Saya punya teman ya, yang saya kenal sudah sangat lama lah teman-teman ya. Udah sangat lama. Tiba-tiba dia datang ke saya, ngobrol ya. Jadi teman ini teman yang lama ya, dan kalau Anda bilang saya percaya sama dia ya tentu saya percaya sama dia ya, karena orangnya orang baik ya teman-teman ya. Dan juga orangnya itu juga humble ya, pokoknya ini teman baik lah. Ya teman baik gitu ya. Dia datang ke saya dan dia menawarkan saya produk asuransi gitu ya. Nah tapi pertanyaannya adalah saya nggak mau teman-teman, saya nggak beli. Padahal kalau tadi teman-teman bilang, kalau menjual kan trust penting ya, 5 ya, nomor 5 nih di penting ya. Tapi ya ini teman saya ini saya trust teman-teman. Tapi saya nggak beli dari dia. Nah kira-kira menurut teman-teman kenapa? Kok saya katanya trust sama dia, tapi kenapa saya nggak beli ya? Nah, ada mungkin teman-teman yang mau sharing, menurut teman-teman kira-kira kenapa ya? Silakan diketik di kolom chat, kita diskusi aja ya teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman kenapa? Ayo silakan. Nah tadi ada yang saya dengar, tadi saya lihat ada yang agen asuransi juga ya. Pak Kenny ya tadi, atau Pak Kelvin ya tadi ya, yang saya lihat ya. Nah boleh nggak mungkin Pak Kelvin atau Pak Kenny juga punya pengalaman begitu. Ini teman baik saya loh Pak, saya tawarinnya nggak mau beli Pak. Nah ada nggak begitu? Pak Kenny ya tadi ya, yang insurance agent juga ya. Good. Nah boleh nggak mungkin Pak Kenny, oh tidak ada sense atau tidak ada sense of urgency untuk membeli. Oke, good ya. Mantap, berarti harus di-create tuh ya Pak Kenny ya, ada sense of urgency-nya untuk dia beli ya. Good, thank you Pak Kenny buat insight-nya. Trust hanya kepada orangnya, bukan produk atau jasa yang ditawarkan. Yes, Pak Kais juga good banget nih jawabannya ya. Jadi trust-nya cuma kepada orangnya, bukan kepada produk atau jasa yang ditawarkan. Bisa juga, betul ya. Ada lagi nggak yang lain teman-teman? Nah, ada lagi nggak yang lain ya? Hampir benar ya alasannya kenapa saya tidak membeli dari dia. Ada alasannya lagi, satu lagi ya. Ini Pak Kais sudah, ini mudah-mudahan benar ya Pak Kais ya. Itu sudah 9,9% mendekati jawaban benar saya ya, dari sisi saya ya. Gitu. Kenapa saya tidak membeli? Nah, nanti saya akan cerita nih teman-teman ya. Jadi ada beberapa kunci ya teman-teman, komponen dari trust. Nah, ini yang teman-teman harus pahami. Oke? Jadi yang sebagian tadi Pak Husin menyebutnya sebagai kompetensi, di sini saya menyebutnya sebagai kunci komponen untuk yang namanya trust. Yang pertama apa, teman-teman? Yang pertama adalah reliability. Oke? Jadi teman-teman tentunya pada saat apa namanya, kita mau membeli dari seseorang, semua dari teman-teman sepakat bahwa trust itu penting. Nah, betul sekali ya, trust dari sisi mananya dulu gitu ya. Nah, tadi disebutkan, oh ya saya trust dengan orangnya, betul ya. Nah, tapi teman-teman, karena saya percaya teman saya ini tidak membohongi saya, tidak menipu saya, itu saya percaya teman-teman. Cuma yang saya nggak bisa percaya dari dia adalah reliability-nya. Jadi saya nggak merasa teman-teman bahwa teman saya ini akan bisa seperti teman saya yang satu lagi, ya, yang juga jualan produk asuransi, yang dimana saya biasanya tuh membeli dari teman saya yang si B lah misalnya ya. Jadi yang nawarin saya ini si A nih gitu ya. Tapi saya tuh sebelumnya sudah beli produk asuransi juga dari si B gitu. Dan kenapa saya tetap membeli dari si B? Kenapa bukan dari si A? Nah, salah satunya adalah faktor reliability. Karena teman saya yang A ini teman-teman, saya bisa percaya orangnya. Cuman yang saya nggak bisa percaya itu bahwa dia akan serius di bisnis insurance yang dia jalankan atau dia bangun. Nah, jadi saya nggak merasa saya bisa rely on dia dong. Nanti kalau saya ada klaim gimana? Siapa yang bantu saya ngurus? Ya kan? Di rumah sakit lagi bingung gitu kan. Terus nanti belum lagi kalau insurance minta dokumen A, dokumen B, ya, hasil ini, hasil itu, tanda tangan dokter, siapa yang ngurus gitu kan ya teman-teman ya. Nah, tentu karena saya nggak bisa percaya dengan yang teman saya si A ini ya, tentu saya tolak ya teman. Bukan tolak lah ya, saya tidak membeli dari dia. Nah itu jadi nomor satu, harus bisa
diandalkan tentunya orang ini ya. Nah, terus yang kedua ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman perlu paham nih. Jadi kalau teman Anda nggak beli dari Anda perlu paham ya. Apakah dia itu jangan-jangan karena dia merasa bahwa Anda itu tidak reliable. Nah, bisa juga. Ini yang pertama baru ya teman-teman. Nanti yang namanya key daripada gain trust ini ya teman-teman, ini sangat-sangat berhubungan dengan values daripada si customer. Nah, makanya teman-teman kalau mau jualan mesti ngerti dulu values-nya daripada customer, apa prospek yang Anda sedang tawarin ini apa gitu ya. Karena values itu akan menentukan ya teman-teman ya, dia akan membeli apa tidak dari Anda. Nanti saya tanya lagi, apa artinya values? Ya teman-teman ya. Kalau ada yang mau ngetik boleh silakan di kolom chat. Nah, yang kedua honesty. Oke? Honesty ini tentunya adalah kejujuran. Jadi apakah orang ini mengatakan hal yang jujur. Nah, teman saya honesty lulus tadi, yang teman saya yang A ini honesty dia lulus ya. Karena saya tahu dia bukan tipikal orang yang suka bohong, gitu ya. Kalau dia salah menjelaskan kepada saya pun, saya yakin dia bukan karena sengaja, cuma karena dia belum terlalu lama di industri asuransi. Jadi mungkin dia nggak terlalu paham, gitu ya teman-teman ya. Terus yang kedua, value adalah di mana benefit lebih besar daripada cost yang dikeluarkan. Mantap Pak Heri ya. Mantap, mantap. Nah, ini teman-teman kayak di sini senior-senior sales semua ini. Ya, luar biasa ya. Nah, terus yang ketiga adalah masalah integrity, teman-teman. Apa sih integrity? Ya, integrity ini kalau diterjemahin ada strong moral, ada ethical principle ya, teman-teman ya. Jadi ada ethical principle itu dalam arti kita berbisnis itu kan ada etikanya ya, betul nggak teman-teman? Nggak boleh orang bilang berbisnis yang penting asal cuan. Nah, ya ada orang begitu. Tetapi ada orang juga yang berbisnis memegang etika, ya. Contoh, ya kan tadi saya bilang sama teman-teman, teman-teman saya punya produk namanya Sales-Star Inventory. Kalau teman-teman tertarik untuk menggunakan Sales-Star Inventory, maka silakan hubungi Pak Husin sebagai rekan saya di Pasar Mentor. Itu namanya integrity, teman-teman. Etika, ya teman-teman ya. Jadi bukannya kalau teman-teman ya, kalau ada yang mau Sales-Star Inventory, silakan, ini nomor handphone saya, ini email saya, ini website saya, ini kantor saya, silakan hubungi saya. Nah, itu adalah kalau buat saya unethical. Karena kenapa? Karena saya punya partner gitu ya, yang dimana saya bekerja sama ya, tentunya itu adalah sebuah bentuk dari integrity. Oke, saya ngajar teman-teman, atau saya jualan misalnya ya. Terus saya jualan ke si A ini, tapi saya ngebocorin rahasianya si B yang dimana itu juga klien saya. Nah, itu artinya saya nggak punya integrity dong. Ya, jadi kadang-kadang ada klien saya tuh yang suka mancing-mancing, teman-teman. Mancing saya begini, Pak, itu kalau yang perusahaan itu gimana tuh dia tuh? Rahasianya apa tuh, Pak? Dia kok bisa, tim salesnya bisa besar begitu ya? Saya cuma bilang sama dia satu. Ibu kalau mau tahu rahasianya, cuma satu, Bu. Yaitu rahasianya adalah karena orangnya hire saya. Gitu ya teman-teman ya. Saya bercandanya begitu. Ya karena artinya saya punya integrity dong. Masa saya ngasih tahu rahasia perusahaan B ke perusahaan A, teman-teman? Karena saya tahu rahasia perusahaan B, ya itu namanya saya tidak punya integrity. Dan Anda jangan salah loh. Perusahaan A ini kadang-kadang juga ngetes. Karena dia mau tahu, jangan sampai dia punya masalah di company dia cerita ke saya cerita keluar ya teman-teman ya. Nah itu juga salah satu hal yang kita perlu pahami. Terus yang keempat teman-teman, konsistensi. Nah ini juga satu nih teman-teman ya. Jadi hari ini teman-teman, kenapa ada beberapa orang ya, sampai hari ini kadang-kadang saya bingung ya. Kayak saya punya klien satu ya teman-teman ya. Saya bantu dia ini bisnisnya dari cuma satu, yaitu spare part. Dia jualan spare part kendaraan ya. Distributor cukup besar ya teman-teman ya. Sampai dia punya bisnis sekarang sudah ada 5 ya. Udah punya cafe, punya cloud kitchen, punya apa lagi ya, sampai punya jasa tenaga kerja ya teman-teman ya. Ini klien saya ini memang orangnya hobi bisnis ya. Dia bukannya kekurangan uang gitu, tapi orangnya memang hobi bisnis. Nah, saya kadang suka bilang sama dia, saya bilang, Pak, coba deh kamu sekali-sekali ya hire trainer lain atau coach lain untuk bantu your company supaya ada sisi pandang yang lain. Nah, dia tuh nggak pernah mau teman-teman. Jadi dia bilang sama saya, kalau ada trainer atau coach lain boleh, tapi kalau bisa kamu yang pilih aja siapa yang menurut kamu cocok tuh bantu saya, gitu ya. Nah, jadi teman-teman setelah saya gali-gali, kenapa kok dia selalu begitu perilakunya kepada saya?
Karena satu, karena dia melihat konsistensi saya, teman-teman. Dia bisa mempercayai konsistensi saya, artinya saya di industri training, di industri pelatihan, pengembangan manusia, dan juga bisnis, itu sudah lama dan saya konsisten. Ya, saya nggak tiba-tiba hari ini dagang dagang apa namanya dagang sayur, besok tiba-tiba saya dagang yang lain, besok datang lagi ke dia dagang yang lain. Enggak, saya dari dulu ke dia datangnya ya dagangnya ini gitu ya teman-teman ya, yaitu people and business development. Ya, jadi konsistensi itu salah satu key Anda membangun trust. Anda pernah nggak ada teman yang hari ini datang dia jualan sayur, besok datang jualan daging, besok datang jualan asuransi, besok lagi datang jualan produk MLM, besok lagi datang dia jualan bahan bangunan ya kan, terus dia tiap kali datang barangnya beda-beda ya teman-teman ya. Anda kira-kira bisa percaya nggak orang ini benar-benar memahami produk yang dia jual? Yes, kalau orang itu usianya di bawah 30 tahun saya bisa maklum. Tapi kalau udah 40 tahun ke atas masih begitu, ya itu artinya susah dipegang konsistensinya. Nah, yang lima adalah kompeten. Ya, orang ini kompeten nggak di area di mana dia menawarkan produknya. Nah, ini teman-teman juga harus paham ya. Jadi kalau ada orang, jadi ada teman-teman saya punya klien di perbankan terutama ya, ada training dia cuma ngomong sama saya, wah saya kemarin ada training begini-begini ya, tapi dia tidak menggunakan jasa saya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa itu di luar kompetensi saya dan saya nggak tersinggung ya teman-teman, karena saya tahu gitu loh. Dia memilih orang lain karena dia percaya orang itu punya kompetensi lebih baik dan kompetensi mengajar itu buat dia lebih penting ketimbang hubungan baik ya teman-teman ya. Dan yang keenam, mutual respect. Jadi harus bisa saling menghormati. Ya, jadi kalau klien dengan kita, ya teman-teman, Anda nggak bisa saling menghormati atau gini lah ya, Anda mungkin ini ada yang paling lucu ya teman-teman ya. Jadi saya punya teman juga seorang coach, dia punya prinsip ya bahwa dia itu harus di atas daripada kliennya. Nah ini masing-masing orang beda-beda ya. Tapi saya melihat teman saya ini begini gayanya. Nah, sehingga ada beberapa klien dia itu yang akhirnya memutuskan untuk tidak menggunakan jasa dia lagi. Kenapa? Waktu itu saya pernah tanya dengan mantan kliennya, apa sih? Ini menurut saya ini coach yang bagus gitu kan. Nah, si klien ini bilang, karena saya tidak suka, karena dia menganggap saya selalu di bawah dia. Padahal dalam hal namanya coaching ya teman-teman ya, konsepnya ICF bahwa antara coachee dengan coach itu adalah setara gitu ya, bukan siapa lebih pinter gitu ya. Nah ini contoh ya, jadi ada mutual respect, saling menghormati ya teman-teman. Lalu yang berikutnya teman-teman, trust yang berikutnya adalah key-nya adalah komunikasi yang baik. Ya, jadi ada sebuah keterbukaan, ada komunikasi yang baik ya sehingga akhirnya tentu menciptakan sebuah keterbukaan. Nah, ini tadi juga Pak Husin udah cerita ya. Nah, jadi teman-teman, oh, yang ke-8 bisa diprediksi yang terakhir, ya. Ya bisa diprediksi ya teman-teman. Jadi artinya gini loh, oh teman-teman itu bisa dihubungi kalau misalnya contoh dalam kondisi yang dia membutuhkan ya. Kalau teman-teman misalkan ternyata berhalangan, teman-teman bisa memberikan alternatif lain atau solusi yang lain ataupun orang yang lain yang bisa membantu dia. Nah, itu kan artinya bisa diprediksi teman-teman. Dan juga behavior-nya teman-teman atau responsnya teman-teman itu juga bisa diprediksi ya. Nah, ini saya cerita satu nih teman-teman ya. Kemarin kakak saya itu ke dokter ya teman-teman ya. Kakak saya punya masalah kena kanker payudara. Oke. Terus tiba-tiba ya dokternya ini janji operasinya jam 5 sore sampai jam 11 malam. Dokternya nggak operasi-operasi gitu ya. Teman-teman tahu ya orang kalau mau operasi itu harus puasa ya kan. Jadi kalau udah puasa sampai jam 5 aja tuh udah lapar teman-teman. Ini disuruh tambah lagi sampai jam 11 kan, waduh, rasanya gimana gitu ya. Nah, jadi setelah itu kakak saya ini komplain dong sama dokternya. Dok, kan tadi janjinya jam 5. Dokternya behaviornya gimana? Malah marah-marah teman-teman. Jadi nggak bisa diprediksi. Waktu konsultasi baik-baik, tiba-tiba waktu dibilang, dok, ini udah jam 11 malam loh, dok, kapan mau dioperasi? Terus behaviornya si dokter itu marah-marah. Langsung saat itu juga kakak saya memutuskan batal operasi teman-teman. Ya cancel, langsung pulang ke rumah, besok cari dokter lain gitu ya. Nah ini contoh ya teman-teman ya, si dokter itu kehilangan yang namanya pasien. Ya pasien kan adalah customer ya teman-teman ya. Nah kenapa? Ya balik lagi karena si dokter ini behaviornya nggak bisa diprediksi. Kita ngomong ke dia sedikit dia marah teman-teman. Nah itu juga tentunya akan menghilangkan trust. Jadi trust itu langsung hilang ya teman-teman ya. Padahal waktu konsultasi itu kakak saya punya trust yang sangat tinggi dengan dokter ini. Begitu
Masalah ke-8 ini terjadi, langsung trust itu hilang dan langsung dia memutuskan untuk tidak jadi operasi dengan dokter ini. Ya. Nah, ini contoh. Jadi, saya summary-nya aja langsungnya teman-teman. So, yang nomor 1, understand your client's values dan build trust on that side. Jadi maksudnya begini teman-teman. Tadi kan saya sudah menjanjikan ya, saya akan cerita apa itu value ya. Pak Heri bilang trust is belief even we do not see. Itu Thomas Pak namanya Pak. ya Pak Heri ya. Ya jadi belief itu adalah sesuatu yang kita anggap benar ya teman-teman ya. Orang suka nanya, Pak, apakah agama termasuk belief? Yes, karena agama adalah sesuatu yang kita anggap benar, betul kan? Ada lagi yang banyak hal yang kita anggap sebagai belief dan itu ada di dalam unconscious mind kita, di dalam subconscious pikiran bawah sadar kita ya, PBS kalau bahasa Indonesia. Contohnya apa? Banyak orang suka bilang begini, kalau barang mahal jualnya susah, itu belief loh teman-teman. Karena kita menganggap benar bahwa barang mahal jualnya susah kan? Ada nggak barang mahal jualnya gampang? Banyak ya teman-teman ya. Nah itu tadi Pak Husin ngasih contoh tuh ya, ada produk MLM dulu yang 30 tahun lalu kita jual produk MW. Yang dulu sabun deterjen harganya 3.000, kita jual sabun deterjen harga 20.000 gitu ya. Tapi ya laku-laku aja, omset kita juga puluhan bahkan ratusan juta gitu ya. Nah itu contoh ya. Nah terus apa itu value teman-teman? Teman-teman boleh catat. Value itu adalah sesuatu yang dianggap penting ya teman-teman ya. Itu adalah values. Jadi kita harus membangun client's values and build trust on that side. Jadi sesuatu hal yang dianggap penting oleh si klien, kita harus memilikinya sehingga klien itu bisa trust dengan kita. Oke? Mungkin Anda akan ketemu dengan seseorang yang secara personal mungkin Anda nggak trust sama orang ini. Tapi Anda trust dengan misalnya contoh apa kompetensinya, karena yang Anda butuhkan saat ini adalah kompetensi seseorang. Misalnya contoh aja dokter, ya. Contoh, gitu ya. Nah, kakak saya dalam case-nya kakak saya, kalau dia nggak punya pilihan yang lain, mungkin walaupun dia nggak suka dengan dokter ini karena behavior-nya, ya mungkin dia akan terpaksa loh untuk operasi dengan dokter ini, betul nggak? Tapi karena dia masih punya pilihan lain, dia memutuskan yang lain. Nah, ada lagi contoh teman-teman. Ya, siapa di sini yang suka komplain kalau pesawatnya delay? Ada nggak? Yang suka komplain kalau pesawatnya delay? Nah, saya suka baca tuh teman-teman, ada orang suka komplain ya, airline tertentu. Saya nggak boleh sebut namanya karena direkam nih sama Pak Husin. Ya. Tapi yang lucunya, orang ini selalu juga naik airline ini. Walaupun dia komplain. Airline ini delay mulu gitu ya, tapi ya naik terus. Nah, kenapa begitu? Padahal secara trust, ya, nanti begitu dia mau naik lagi, dia bilang, wah jangan-jangan delay lagi nih. Nah itu kan artinya udah nggak punya trust teman-teman sebenarnya. Tapi dia tetap memilih naik airline itu. Ya, kemungkinannya ada dua. Yang pertama, ya karena buat dia, yang penting harganya murah. Nah airline ini menyediakan harga yang murah, yang menurut dia value for money. Yang dia mau bayar. Itu yang pertama ya, sehingga dia trust dengan harganya, bahwa ini harga yang paling murah. Sama yang kedua, kalau kita naik airline, naik pesawat, yang penting apa sih teman-teman? Kalau Anda naik pesawat, yang penting apa? Coba, ada nggak di sini? Boleh nggak share? Yang penting apa? Pak Heri bilang aman, yang lain? Yang penting nyampe di tujuan dengan selamat, betul ya? Oh, yang penting nyampe di tepat waktu dan juga sampai di tujuan dengan selamat, betul ya teman-teman ya? Ya, pesawat ini walaupun sering dikomplain orang dan lain-lain, ya tetapi kan dari sekian banyak penerbangan kan ya hampir jarang lah terjadi hal yang aneh-aneh atau amit-amit kecelakaan ya teman-teman ya. Ya sehingga buat si orang yang naik ini ya oke. Ya akhirnya mereka tetap memilih teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi makanya teman-teman understand your client's value. Jangan sampai Anda bangun trust, tapi ternyata trust yang Anda bangun itu bukan values daripada si kliennya. Itu dalam memilih sebuah produk atau jasa. Dan yang kedua, trust need efforts and time. Jadi teman-teman, Anda perlu usaha, perlu effort untuk membangun yang namanya trust. Ya, jadi jangan berharap bahwa trust itu akan datang. Dan trust itu Anda nggak bisa paksakan. Trust itu Anda akan earn. Ya, Anda nggak bisa earn itu artinya apa ya? Kalau bahasa Indonesianya itu, ya earn, nanti coba Anda cek lah ya. Karena Anda nggak bisa memaksakan kehendak, Anda mesti trust loh sama saya. Nah, itu nggak bisa. Gitu ya, Diraih, teman-teman. diraih. Earn. Diraih, betul. Harus diraih, ya.
Gitu teman-teman ya. Nah, saya rasa itu aja ya teman-teman kira-kira ya dari saya. Semoga saya nggak melebihi waktu ya Pak Usin. So, thank you teman-teman untuk atensinya dan juga sharingnya ya. Iya, Saya rekan-rekan kembalikan. sekalian terima kasih ya. Kita kasih aplaus Oke. kepada Pak Ariandoyo. Ada yang mau kasih thumbs up, kasih ini, silakan. kita kita kasih beliau ya. Rekan sekalian, kasih emoticon yang baik agar kita bisa sama-sama saling mendukung. Jadi Thank rekan you sekalian di teman-teman. tempat di mana kita bisa saling memberi, ya, saling mendukung, saling mendoakan barangkali. Jikalau memang ada hal-hal yang perlu kita bantu, doakan juga agar Anda bisa lebih sukses. Mari kita ayo gabung bareng-bareng ya. Jadi rekan sekalian kita masuk ke tanya jawab. Oke, ada yang mau raise hand, tanya jawab atau mau kasih masukan gitu? Silakan. Oke, kalau enggak ada saya mau tanya kepada Pak Hari ini ya. Gue manggil lu Om apa? Nah, Anyway. kayaknya anyway Pak Usin lebih tua dari saya setahun kayaknya. Iya, iya, iya. Silakan bro, Jadi silakan. jadi Kita berdua aja bro. kalau kalau kita lihat kondisi hari ini ya dengan adanya penemuan apa ya, artificial intelligence gitu ya. Kemudian kita lihat ada konteks-konteks di mana nanti robotik muncul gitu kan ya. Itu gimana pengaruhnya dengan ini ya, dengan hubungan trust ini ya? Karena kan tadi ada yang bilang trust itu ke manusia katanya, bukan ke barang, bukan ke ini ya. Tetapi saya rasa trust itu dimensinya 360 derajat mestinya ya. Tetapi Yes, gimana setuju. ke apa ke kalau pandangan Pak Ari ke depan ini sebagai kita orang sales ini bagaimana? Oke, ini menarik ya teman-teman ya. Jadi saya perhatikan banyak orang yang suka ketakutan bahwa, wah nanti gimana dong, saya nggak ditanya orang lagi. Semua orang nanyanya ke AI aja, tinggal ketik, tinggal cari di ChatGPT selesai jawabannya. Nanti yang saya sebagai konsultan gimana, sebagai coach gimana, nggak ada lagi yang nanya ke saya. Nah, jadi teman-teman kalau menurut saya ya, dengan adanya ChatGPT dan juga nanti AI ataupun robotics ke depannya teman-teman, itu bukan berarti ada profesi yang hilang ya. Ya memang benar ada profesi yang hilang tentunya ya, tetapi maksudnya profesi-profesi seperti sales terutama, apakah akan hilang? Menurut saya tidak. Yang hilang adalah sales yang tidak menggunakan AI ataupun ChatGPT dalam dia melakukan riset data ataupun dalam menjual. Nah, itulah yang sales yang akan terpinggirkan, Pak Husin. Ya, tapi kalau sales yang menggunakan teknologi, yang update, ya kan yang juga gunakan AI, yang juga ini, nah ini adalah sales yang akan bertahan. Ya, gitu. Jadi waktu dia sales ini, waktu dia sebelum ketemu sama sama calon konsumennya, ya dia misalnya contoh sebuah industri, ya dia cek dulu di industri itu. Apa sih sebenarnya problem yang banyak dihadapi oleh industri ini? Coba AI tolong give me apa sih lima problem yang paling banyak dihadapi oleh orang yang ada di industri ini. Wah, langsung tahu kan, cet 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 5 keluar. Nah, besok waktu dia ngobrol sama orang itu kan nyambung, ya. Nah, jadi sales yang menggunakan AI lah, teman-teman, yang akan bisa bertahan atau yang menggunakan teknologi ke depannya. Ya, itulah yang akan bertahan. Gitu, Pak Husin. Iya, jadi rekan sekalian jangan khawatir dengan AI. AI itu adalah alat ya. Kita manusia, kita tentunya lebih pintar karena kita menciptakan AI, bukan gitu ya. Jadi rekan sekalian jangan khawatir dengan AI. Tentu ada beberapa aspek yang perlu kita perbaharui. Tentu kita harus menambah skill ya agar kita bisa bersaing ya dengan era-era masa depan yang menggunakan robot ini. Oke, rekan sekalian ada pertanyaan atau tambahan atau apapun rekan sekalian? Thank you, Tiwi, terima kasih. Ada yang lain? Oke, rekan sekalian. Jadi seperti yang saya janjikan rekan sekalian bahwa pertemuan kita setiap bulan akan ada pembicara tamu. Jadi saya akan usahakan ya ada pembicara tamu yang baik untuk Anda. Dan yang kedua adalah kita akan on time setiap kali 1 jam, 19.30 sampai jam 20.30. Kita terus akan on time agar rekan-rekan bisa ini ya, bisa benar-benar bisa mengambil manfaatnya dengan cepat ya, tanpa bertele-tele gitu ya, dan nanti kita akan bahas macam-macam. Kok ada pertanyaan dari Kais, sorry saya nggak pakai nama Bapak, Ibu, apa-apa gitu ya, karena biar cepet ya, saya pakai nama aja ya, Kais. Izin tanya Pak, bagaimana cara kita menghadapi penolakan customer
Nah, nanti ini tema berikutnya barangkali ya, handling objections ini ya. Nanti kita akan coba hadirkan pakar-pakar sales yang jago handling objections. Ya, mungkin itu ya. Nah, rekan sekalian silakan kasih topik, usulan-usulan Anda ke grup chat kita di WA group ya, silakan. Dan Anda boleh memperkenalkan kepada saya juga pakar-pakar sales yang Anda kenal begitu, agar kita approach dan kita coba minta dia untuk mengisi gitu ya. Dan ya, Kais, sebagai sedikit tips buat kamu menghadapi penolakan customer adalah, pertama adalah penolakan itu biasa saja. Udah, kamu jangan khawatir masalah ditolak-tolak gitu ya. Itu satu hal yang menurut saya sangat penting, bahwa penolakan itu bagian dari kehidupan kita. Ya, jadi kita ditolak ya senyum aja, bahagia. Ya, menandakan bahwa dia ngerti tentang apa yang kita jelaskan ya. Jadi orang kalau ngerti baru dia bisa nolak, bukan? Tapi kalau nggak ngerti dia nggak bisa nolak, gitu ya. Jadi kita bahagia sekali dia bisa menerima ya informasi dari kita, walaupun pada saat itu dia mungkin punya beberapa hal yang dia tidak setuju. Tetapi yang kedua tentunya adalah bagaimana kita bisa kemudian menjelaskan kembali kepada dia, menanyakan apa yang menjadi concern-nya, kenapa kok dia tolak, apa yang dia tolak ya. Tanyakan, jangan cuma ditolak terus kemudian ya sudah kita kabur. Jangan gitu, tanyain kenapa dia nolak. Nolak bagian apa? Bagian apa yang dia tolak? Terus kemudian kalau sudah tahu ya jelasin kembali. Mungkin Pak Ari ada tambahan sedikit, bisa silakan sharing. Ya, jadi bagaimana menghadapi penolakan ya. Nomor satu kalau buat saya adalah tadi yang Pak Usin bilang, bagus. Artinya kalau Anda ditolak, artinya Anda jualan gitu ya. Karena kalau Anda nggak ditolak kan berarti Anda nggak jualan gitu ya. Itu nomor satu. Dan yang nomor dua, ya tentu kita perlu tahu dong. Maksudnya yang ditolak ini apa sih gitu loh. Apakah karena dia nggak butuh, atau karena kita jelasinnya salah, atau ada hal penting yang dia mau. Misalnya dia mau cari barang yang murah, tapi Anda jualnya barang yang harganya, yang kualitasnya baik dan harganya di atas, yang nggak sesuai sama kantong dia. Nah, jadi apa reasonnya? Gitu. Nah, itu yang kita perlu tahu ya teman-teman ya. Jadi, balik lagi ya teman-teman ya. Kalau buat saya ya, sebagai seorang sales yang hebat, itu bukan berarti nggak pernah ditolak. Justru kalau sales yang hebat itu adalah kita itu bisa membedakan mana customer yang membutuhkan kita. Jadi kita lebih fokus kepada yang membutuhkan ketimbang yang nggak butuh kita gitu. Nah, itu adalah sales yang hebat. Jadi sales yang hebat itu bukan abrakadabra bisa hipnosis, orang nggak mau beli jadi beli. Bukan begitu ya teman-teman ya. Tapi Anda pinter dalam memilah. Anda cepat dalam memilah. Nah, itulah sales yang hebat ya teman-teman ya. Kira-kira begitu. Itu dari saya Pak Usin. Oke, terima kasih rekan sekalian. Sorry, waktu sudah sangat terbatas. Kita sudah selesai sebenarnya. Jadi silakan nanti lanjutin ke WA group gitu ya. Kita lanjut ke WA group. Kayak ini ada pertanyaan bagaimana kita earn trust, bagaimana kita meraih kepercayaan dari calon customer. Nah, nanti Kenny bisa lihat lagi video ini dari awal, oke? Kamu akan banyak sekali dapat tips itu bagaimana caranya untuk meraih trust tadi, karena saya dan Pak Ari juga sudah jelaskan banyak hal. Oke, terima kasih rekan sekalian. Nanti kita jumpa lagi bulan depan. Bulan depan saya akan menghadirkan Pak Guru Suozon. Dia seorang CEO, Managing Director dari sebuah consulting company yang bernama Image Building, yang sangat pinter jualan. Kenapa saya bilang pinter jualan? Karena saya kenal baik orang ini. Dia sangat pinter jualan. Nanti dia akan membahas efektif negotiator. Bagaimana menjadi seorang negosiator yang efektif. Ya, kita dengerin ya rekan sekalian ya. Jadi jangan nggak datang. Sekali lagi, undang teman Anda sebanyak-banyaknya. Kapasitas Zoom saya cuma 100. Ya, jadi datang aja sepuas-puasnya 100 orang, tapi kalau nanti ya kita lihat lebih membludak, ya nanti saya consider lah kita akan langganan yang lebih besar lagi ya. Jadi silakan datang dan kemudian menyampaikan. Dan isi ada link-link isian yang ada di chat itu dari tadi Ibu Dewi juga sudah berikan kepada Anda, yaitu feedback dan absen atau apa barangkali. Silakan loh Anda berikan feedback sebanyak-banyaknya ke kita. Sampai jumpa rekan sekalian di WA grup kita dan kita nanti bisa ketemu lagi. Oh ya, foto bareng yuk, kita foto bareng. Boleh nggak? Buka dulu dong, kita foto bareng ya, kenang-kenangan perdana acara kita pada malam hari ini gitu ya, agar kita ini kebetulan Pak Ari juga lagi ganteng-gantengnya, ini kita mesti foto bareng sama dia ini. Sayang kalau sudah ganteng kan, kalau nggak difoto kan repot ini. Ya kan nanti Betul aku difoto. sekali. Ya, gitu ya. Oke. Thank you very much rekan sekalian. Silakan ada pakai virtual background yang saya berikan tadi. Kita bisa foto bareng-bareng.
Ya, sekali lagi jikalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita cover pada malam hari ini, silakan masuk ke WA group, nanti pelan-pelan kita akan bales ya. Terima kasih rekan-rekan. Sudah siap? Pakai ini mau difoto enggak? Kelvin, kemudian ada Riga, ada siapa ini? Wah, teman kita ini ya. Ini teman kita dari Manado ini ya. Wah, luar biasa Pakai ya. Oke. pakai ini Oke, pakai ini sudah. tadi Pakai Pak ini siapa sudah. itu? Pak Kelvin ya tadi ya. Pakai ini itu pertanyaan sudah saya Ada chat ya, ya. ada Unike, ada teman-teman yang lain. Silakan kalau Anda ini, kalau tidak ada, kita sudah langsung memfoto. Satu, ya, terima kasih ya. Satu, siap, oke. Mau dirapin rambutnya dulu, nggak apa-apa. Yuk, rapin rambut bareng-bareng, yuk. Oke. Ya, oke. Satu, dua, satu, dua, dua, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih rekan sekalian. Kita akan bertemu kembali bulan depan. Silakan bercakap-cakap di WA grup, ramaikan. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih teman-teman. See you. Terima kasih Bye. semua. Sampai jumpa. Bye-bye. Thank you Pak Husin. Sama-sama, bro. Thank you ya. Bro, thank you. Bye.